Shalom Aleichem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yi Yesus Jidu Deming Yi Ansin. True God Jesus Christ bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, saya akan membahas tentang satu tema. Tema ini bahkan tidak dipelajari oleh pemimpin-pemimpin gereja yang disebut romo dan pendeta ya, di luar sana kalau kami pelajari. Itu yang saya sampaikan ya, yang akan saya sampaikan. Begini, judulnya adalah Allah segala masa Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini pengantar dulu ya. Allah itu harus segala masa. Tidak mungkin Allah itu hari ini namanya X, nanti besok namanya Y. Nggak bisa. Allah itu harus segala masa. Dari dulu sampai selama-lamanya Allah itu ya harus dia juga. Nggak boleh ganti dan nggak boleh diselipin pakai Allah-Allahan. Allah yang bukan-bukan, yang kalian selipkan. Kita akan membagi ya, untuk membicarakan Allah segala masa, itu sekarang kita akan bagi ya. Yang pertama, era sebelum bumi bulat. Sebelum bumi bulat ya. Ya, Anda harus tahu dong, bumi itu bulat ya, nggak usah saya buktikan pakai ayat-ayat karena Allah duduk di bulatan bumi ya. Ada siang, ada malam ya, atau ada matahari, itu artinya bumi itu bulat ya. Jadi Allah sebelum bumi bulat. Nah, perhatikan baik-baik. Sebelum bumi bulat yaitu pada mulanya adalah firman, F-nya huruf besar. Ini aja nggak pada dipahami oleh pendeta di luar sana ya. F-nya huruf besar, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Untuk mempermudah itu gini Bapak Ibu Saudara, Allah itu duduk manis di tahta surga, firman itu berkarya. Dah, gampang toh? Allah itu duduk manis di tahta surga, disembah di surga, kalau firman itu berkarya. Nah, waktu itu belum ada surga Pak, sehingga Kolose 1 ayat 16, ya, firman itu atau gambar Allah itu ya, menciptakan segala sesuatu di surga ya. Diurutkan saja itu Kolose 1 ayat 16 itu ya. Mulai dari tahta kerajaan Allah, kemudian tahta Allah atau singgasana, kemudian pemerintahan ya. Diciptakan di sana ya. Oleh siapa? Oleh firman atau oleh gambar Allah. Jadi Allah itu sudah punya nama Yesus. Pahami dulu ini ya. Allah itu sudah memakai nama Yesus, tapi belum dinyatakan nama itu. Dia masih menyatakan sebagai gambar Allah, sebagai firman, ya. Karena Yohanes 1 ayat 3, semua diciptakan oleh firman itu. Ya. Ya, jadi sebelum bumi bulat ini dibentuk, Allah terlebih dahulu menciptakan surga. Di situ ada kerajaan surga, ada tahta surga, ada pemerintahan surga. Ya, di situ ada malaikat, serafim dan kerub. Ada bidadari nggak Pak? Ya nggak ada. Gitu. Pak, aduh nggak jadi ngomongnya. Saudara-saudara yang masih memahami ada bidadari ya. Kasihan saya itu ya, saudara-saudara ya. Udah gitu bidadarinya bersayap lagi. Makhluk bersayap itu hanya serafim dan kerub. Ya, nggak ada. Malaikat itu tidak bersayap. Yang bersayap itu serafim dan kerub. Serafim jumlahnya 4, kerub jumlahnya 1 juta. Malaikat jumlahnya 100 miliar. Ya, awalnya 100 miliar. Dari mana tahu Pak? Ya tahu dong. Kita kan belajar Alkitab ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang dibentuk apa? Surga, tahta surga, pemerintahan surga, kerajaan surga, malaikat, serafim, kerub. Lalu bumi belum berbentuk dan samudra raya. Ya, itu bumi bulat belum berbentuk. Ya,
Langit adalah tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Sejak dari awal Allah duduk di tahta surga, tumpuannya bumi belum berbentuk, belum bulat. Itu Allah di era sebelum bumi bulat. Siapakah di sana? Sudah ada nama Yesus, sudah memakai nama Yesus, tapi belum disebutin namanya, masih masih belum dinyatakan. Kemudian memakai sebutan gambar Allah, memakai sebutan firman. Ya, oke, clear sampai sini? Anda yang tidak memahami ini, makanya pendeta-pendeta masuk neraka, Romo masuk neraka. Anda nggak paham kan? Bahwa Allah sebelum bumi bulat itu, Allah itu sudah memakai nama Yesus, disebut gambar Allah, disebut firman. Ya, karena Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Kolose 1 ayat 15 dan 16, yang menciptakan segala sesuatu itu adalah gambar Allah. Oke, lalu ada jeda miliaran tahun. Setelah jeda miliaran tahun barulah dibentuk bumi bulat. Di mana Pak? Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Di situ Allah, roh Allah atau roh Tuhan, roh Allah itu berkeliling ya loh, di bumi yang belum berbentuk dan samudra raya. Kapan diciptakan itu Pak ya? Tadi waktu bareng-bareng sama malaikat. Jadi tanah usianya miliaran tahun betul. Lalu dibentuklah bumi bulat. Nah, pada waktu bumi bulat inilah Allah memakai nama sebutan Tuhan. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 4. Tuhan Allah. Tuhan itu juga Allah kan berkarya. Yang duduk di tata surga tetap Allah. Yang sedang berkarya itu memakai nama sebutan Tuhan huruf besar semua atau Yahweh. Alkitab menulis Yahweh di dalam kamus. Kamus Alkitab Tuhan huruf besar semua itu Yahweh. Jangan kamu ganti pakai Hasyim, jangan diganti pakai Hasyim. Itu Yahweh ya. Membentuk apa? Bumi bulat. Terus ikutannya apa? Banyak banget itu, ada matahari, bulan, bintang, pohon, bintang, termasuk manusia. Oke. Ya. Ya, memakai nama sebutan Tuhan huruf besar semua ya. Tetapi belum disampaikan nama itu, masih memakai Allah Maha Kuasa ya. Di zaman Adam sampai Musa. Makanya di dalam Keluaran 6 ayat 2 dan 3, kepada Abraham, Ishak, Yakub, aku menyatakan diri sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allahnya pakai huruf besar di dalam Kejadian 15 ayat 2. Itulah Allah Maha Kuasa yang dinyatakan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ya, kan Musa menulis Tuhan huruf besar semua, itu kan yang nulis Musa. Jadi dari Adam sampai Musa baru dinyatakan sebagai Allah huruf besar semua, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Pusing nggak? Bingung nggak? Ya, bingung Pak. Lah bingung kok bisa lulus sekolah teologi, jadi romo, jadi pendeta, padahal kamu bingung kayak seperti ini ya. Ya, clear sampai situ ya. Jadi pada saat era penciptaan bumi bulat ya, dari Adam sampai Musa, Allah menyatakan diri sebagai Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Allah hanya huruf besar semua. Ya. Barulah di era Musa menyatakan diri sebagai Tuhan Yahweh, ya, ya. Baru dikatakan sebagai Tuhan Yahweh, YHWH, TUHN huruf besar semua. Itulah era beragama dari Musa sampai kitab para nabi semua sampai Maleaki. Ya, Yesusnya sudah ada Pak, sudah ada kan belum dinyatakan. Pak berarti Tuhan huruf besar semua Yahweh itu Yesus Pak, pasti Yesus dia. Gambar Allah itu Yesus, pasti Yesus. Firman F huruf besar semua itu pasti Yesus Pak, pasti Yesus. Allah itu pasti Yesus Pak, pasti Yesus. Dia sudah punya nama Yesus kok di surga. Ya, tapi belum dinyatakan diri. Sampai era mulai dari bumi bulat, yaitu mulai dari Adam sampai Musa, dilanjutkan Musa sampai Maleaki yang disebut era orang beragama.
satu-satunya orang era beragama adalah dari Musa sampai Maleaki. Sekarang bukan orang beragama apa? Enggak. Sekarang ini bukan orang beragama. Orang beragama sudah selesai. Era Musa sampai Maleaki ketika diturunkan Taurat. Nah, ya, di situ Yesus menyebut sebagai nama sebutan Tuhan huruf besar semua Yahweh. Eh, Keluaran 3 ayat 15. Jadi Yahweh itu bukan nama diri, Pak. Bukan. Yahweh itu sama dengan firman, F-nya huruf besar, sama dengan gambar Allah. Bukan nama diri, bukan. Allah sudah punya nama diri, tapi belum dinyatakan. Perhatikan berikut ini. Setelah era nabi-nabi, maka Yahweh dibentuk. Ya, Yesaya 43 ayat 10. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, setelah aku tidak pernah ada lagi. Artinya Allah dibentuk cuman sekali. Ya. Jadi saya ulang, saya ada satu kelewat. Saya ada satu kelewat sebutan Allah, yaitu Injil. I-nya huruf besar. Saya ulang ya. Jadi dari sebelum segala sesuatu, Allah itu sudah punya nama diri Yesus. Lalu memakai nama sebutan firman, F huruf besar, lalu gambar Allah, lalu Injil, I-nya huruf besar, lalu Tuhan huruf besar semua yaitu Yahweh. Maka tidak heran Injil diberitakan kepada Abraham di dalam Galatia 3 ayat 8. Kalau Anda tidak paham bahwa Allah itu juga memakai nama sebutan atau nama sebutan lah, Injil. Jadi Injil itu bukan kitab, kuno banget. Memalukan ya para romo, para pendeta yang mengatakan Injil itu kitab, memalukan. Makanya Injil diberitakan kepada Abraham, Yesus diberitakan kepada Abraham di dalam Galatia 3 ayat 8. Oke. Jadi saya ulang, firman F huruf besar, kemudian gambar Allah, kemudian Injil, kemudian Tuhan huruf besar semua Yahweh. Lalu Tuhan dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Ini klop dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia, namanya Yesus. Ya, barulah sekarang dinyatakan, oh, ternyata Allah menjadi manusia namanya Yesus, dan di surga baru sekarang terungkap. Ternyata di surga Allah juga namanya Yesus. Yohanes 17 ayat 12. Yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi Allah itu sudah punya nama Yesus ketika lahir. Nama itu diberikan kepada bayi yang lahir itu Yesus. Lukas 1 ayat 31. Sampai sini Anda paham nggak? Kalau Anda tidak paham ini, maka semua pendeta dan romo masuk neraka. Anda harus paham ini. Jadi ketika Yesus jadi manusia, Allah di surga siapa? Yesus juga. Kan tadi sudah saya bilang Allah itu duduk manis di tata surga, lalu yang berkarya itu adalah firman atau boleh juga Yesus, boleh juga Injil, boleh juga Yahweh. Oke, berlangsung sampai nanti Yesus mati disalib, lalu muncullah sebutan Bapa. Bapa kami itu artinya Allah, ya. Doa Bapa kami, doa kepada Allah. Yesus tidak pernah menyuruh doa kepada Bapa. Itu salahmu para romo, para pendeta, makanya kamu masuk neraka. Karena kamu tidak paham, Yesus itu menyuruh doa Bapa kami. Bapa kami itu artinya Allah, bukan Bapa. Bapa itu adalah sebutan orang Yahudi, gitu. Memanggil Allah itu Bapa kami. Yahudi itu tidak pernah memanggil Bapa, tapi akan memanggil Bapa kami. Ya, kecuali Paulus itu 3 kali memanggil Allah itu Bapa. Setidaknya 3 kali ya, karena Paulus kan mengenal melalui Gamaliel, yaitu Bapa yang kekal Yesus Kristus. Oke, sampai sini clear? Lalu Yesus naik ke surga kembali lagi sebagai firman, F-nya huruf besar di dalam Wahyu 19 ayat 13. Jadi awalnya firman menjadi manusia, balik lagi ke surga jadi firman. Kalau para pendeta dan para romo tidak paham ini, dijamin kamu masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kamu paham nggak? Ketika ditanya, sebelum Yesus jadi manusia, Allah di surga siapa? Ya Yesus juga, tapi belum dinyatakan namanya.
Lalu ketika menjadi manusia namanya Yesus, di surga ada siapa? Ada Yesus juga. Makanya Yesus memanggilnya dengan Bapa. Bapa itu kiasanku. Doa Bapa kami itu doa kepadaku, aku yang roh di surga. Nangkep nggak begini? Kalau kalian nggak nangkep, pasti pendeta dan romo pasti masuk neraka. Pasti, Pak. Ya, kalau saya nangkep, rasul-rasul nangkep. Makanya rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami loh. Nggak ada. Rasul-rasul ada nggak yang baptisan masih nyebut-nyebut Bapa, Anak, Roh Kudus? Nggak ada. Yesus menyuruh membaptis dalam nama kok, kamu baptis ya dengan nama yang lain. Yesus menyuruh membaptis dalam nama Yesus Kristus, yaitu nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah nama Yesus Kristus. Semua itu Yesus Kristus ya. Ya, lalu Yesus naik surga. Jadi Allah itu dari dulu sudah Yesus. Dari sebelum bumi bulat sudah Yesus. Lalu menciptakan bumi bulat, lalu datang ke bumi, barulah namanya dibuka, diungkap. Oh, ternyata Allah itu namanya Yesus toh. Makanya Yesus itu nama Allah sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ya, Yudas 1 ayat 25, Allah yang esa, juru selamat kita Yesus Kristus, segala kemuliaan, kebesaran, hormat, kemuliaan bagi Dia. Bagi siapa? Bagi Allah yang esa, betul. Bagi juru selamat, betul. Bagi Tuhan, betul. Bagi Yesus Kristus, betul. Sejak kapan? Sejak segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Jadi Allah segala masa itu siapa? Yesus. Para pendeta dan para romo, kalau kamu tidak paham ini, dijamin kamu ke neraka. Makanya 90% pendeta dan romo pasti ke neraka. Kamu nggak paham seperti ini. Allahmu sekarang siapa? Bapa. Nah, bener toh. Bapa tidak pernah jadi Allah kok. Tidak pernah sepanjang abad Bapa jadi Allah itu nggak pernah ada. Allah selalu Yesus. Nggak boleh kamu menyelipkan Bapa jadi Allah. Nggak bisa. Bapa kamu selipkan jadi Allah. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus memanggil Allah itu Bapa. Bapa itu kiasanku. Lalu kamu kebablasan, ya toh. Yesusnya saja sudah jadi Allah, kamu masih kebablasan, ya toh. Manggil-manggil Allah Bapa. Lalu bahkan kamu selain kebablasan juga sesat. Lalu Bapa itu kamu sembah jadi Allah. Tidak pernah ada Bapa disembah jadi Allah. Tidak pernah ada sepanjang abad. Tidak pernah ada Bapa disembah. Tidak pernah ada. Yang ada kamu sekarang penyembah Bapa toh. Makanya pendeta dan romo 90% ke neraka. Pasti. Selama kamu tidak paham bahwa Allah segala masa itu Yesus. Kalau orang muslim nggak paham ya, dia kan orang muslim. Lah kamu yang jadi romo, yang sekolahnya 12 tahun, kamu yang jadi pendeta, yang sekolahnya 9 tahun. Beda dengan Henry Tandiata, sekolah 2 tahun jadi sarjana Alkitab atau Bachelor of Bibliology Study, 2 tahun lagi jadi Master of Bibliology Study. Cuman sekolah master harus pakai bahasa Inggris, semuanya dalam bahasa Inggris, khotbah dalam bahasa Inggris, walaupun nggak bisa, tapi ya gitulah. Ya, 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 kalian belajar 12 tahun, 9 tahun, tapi nggak ngerti kan kalau Allah segala masa itu Yesus. Belum pernah dengar Pak bahwa kami berpikir Yesus itu malah tidak pernah jadi Allah. Nah itu dia. Ya, kok Allah pakai nama Yesus Pak? Sudah dari dulu sebelum bumi ini ada, Allah itu sudah memakai nama Yesus. Kamu aja nggak nangkep toh. Saya ulang, sudah sejak dari dulu sebelum bumi bulat ini diciptakan, Allah di surga itu sudah memakai nama Yesus. Ketika menjadi manusia baru terungkap. Oh, yang lahir jadi manusia namanya Yesus. Lah di surga Yesus juga. Karena Allah itu roh, ya. Bukan Allah itu mempunyai roh, bukan. Allah itu roh, ya. Maka satu roh, ya. Clear sampai sini? Bapak Ibu Saudara, itu penjelasan Allah segala masa. Ya, siapakah dia? Yesus Kristus. Hanya Alkitab yang bisa menjelaskan seperti ini, dan untuk sekarang ini hanya Henry Tandianta yang bisa jelasin. Para pendeta-pendeta itu sibuk mempersiapkan diri masuk neraka. Romo-romo pendeta-pendeta sibuk.
Disuruh bahas kayak gini, nggak tahu kenapa pikirannya mampet atau tumpul. Ya, pikirannya tumpul. Tumpul itu bahasa di Alkitab, kalau bahasa saya mampet aja lah. Ya, tidak ngerti. Itu ketika dibilang Allah segala masa itu artinya sebelum segala abad, sebelum bumi bulat dibentuk, Allah itu sudah memakai nama Yesus. Makanya Yesus itu nama di atas segala nama. Pernah dipakai ketika Yesus jadi manusia. Ya. Lalu muncullah Yesus Barabas, itu iblis. Ya, hanya detik-detik pas penyaliban, menjelang penyaliban Yesus. Ya. Lalu ketika Yesus sudah naik ke surga, nama Yesus boleh dipakai oleh manusia, manusia biasa. Dulu nama Yesus itu nama di atas segala nama. Yesus yang dulu dengan Yesus yang sekarang ada pemain bola itu beda. Kalau pemain bola mau Gabriel Yesus, mau Yesus nafas ya toh. Itu semua rohnya roh manusia. Kalau Yesus yang dulu lahir anak Maria itu rohnya Roh Kudus, bedanya di situ. Ya, karena itu roh Allah ya. Clear? Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu, selama Anda tidak memahami Allah segala masa itu Yesus Kristus, dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya, kalian baca Yudas 1 ayat 25. Maka kalau Anda tidak paham ini, dijamin Anda ke neraka, ke alam maut dulu baru ke neraka. Nggak peduli jabatanmu pendeta, nggak peduli jabatanmu romo, nggak peduli cuman jemaat biasa. Selama kamu tidak bisa memahami bahwa Allah segala masa itu Yesus. Ya, makanya dia disebut Alfa Omega, yang awal yang akhir. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Kolose 1 ayat 17. Sampai segala sesuatu berakhir, dia tetap ada. Aku ada, ya aku ada. Ya, aku yang sudah ada, yang akan datang. Itulah Yesus. Kalau Anda tidak paham ini, mau gelarmu doktor sekalipun, tetap kamu siap-siap saja ke alam maut. Paling-paling nanti pulang ke rumah Bapa. Balik lagi ke kubangan. Clear? Ya. Ya, simpel penjelasan ini. Dan untuk sekarang ini, yang bisa menjelaskan begini hanya Henry Tandianta. Tidak ada pendeta lain yang bisa menjelaskan seperti ini. Ya, sebentar lagi ada yang jiplak sih, tapi mereka tidak mau tobat. Jiplak tapi tidak mau tobat. Pengajaran-pengajaran yang saya sampaikan ini dijiplak oleh banyak orang. Ya, tapi dia tidak mau tobat, tetap nyembah Bapa. Wah, aneh loh. Ya. Ya, kalau Allah segala masa itu Yesus, yang kamu sembah ya Yesus. Udah no other way, nggak ada cara lain ya. Ya harus Yesus satu-satunya Allah yang benar. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Haleluya, amin.